Ya. Oh kira-kira gini Pak 45 ya udah. Udah. Pak Joko. Mohon maaf ya. Lama kalau orang-orang tanya kalau bisa berkali ini bebas memberikan keterangan ya. Dihargai keterangan saksi ini, jangan dipaksa-paksa seperti pidananya udah jauh panggangan api, nah hanya otak-otak kompak kayak kalian ini diatur Pak Jokowi. Inilah yang berusaha untuk mematikan dapurnya Pak Jokowi. Karena apa? Ilmunya goblok, ilmunya gocap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali kita akan menginformasikan ada sebuah pemandangan yang cukup unik ya pada saat persidangan Gus Nur ya, di mana saksi yang dihadirkan adalah Joko Wahyudi ya. Joko Wahyudi ini adalah teman sekelas Pak Jokowi dan orang yang dulu sering disebut-sebut oleh Bambang Trimulyono, yang diduga ijazahnya lah yang dipakai oleh Pak Jokowi. Dan apa yang disampaikan oleh Joko Wahyudi itu adalah sebuah bantahan terhadap ya pernyataan daripada Bambang Trimulyono. Tetapi ada hal yang kemudian sangat menarik dari seseorang, di mana beliau memberikan sebuah pesan menohok ya. Kalau saya melihatnya ini dari sebuah pesan menohok ya, sebuah tamparan keras kepada mereka penggugat ijazah Pak Jokowi ya. Orang ini pun menyebut sebagai orang yang soplak ya para penggugat ijazah Pak Jokowi. Menurutnya dia ini adalah otak goblok ya, karena menggugat ijazah Pak Jokowi yang semua orang tahu bahwa tidak mungkinlah seorang presiden itu memiliki ijazah palsu. Bagaimana mungkin ya seseorang bisa jadi presiden dengan sekian banyak peristiwa ya besar yang dilewati ya, yang mana bahwa ijazah itu adalah salah satu dokumen yang harus diverifikasi secara ketat dan detail ya. Betul, saya sepakat dengan orang ini ya, yang mengatakan hanya orang-orang soplak lah yang mau menggugat ijazah Pak Jokowi. Untuk lebih jelasnya kita akan simak bagaimana statement daripada orang ini yang menurut kita ini betul-betul sebuah pesan yang cukup menohok. Pak Jokowi dibilang memalsukan ijazah dan ijazah diduga palsu harus penjara. Hello, saya belajar hukum di mana, soplak? Belajar hukum di mana kalian? Gitu loh. Mana bisa seorang Jokowi itu dijadikan tersangka pada pasal pemalsuan ijazah sementara dia sudah diakui negara sebagai presiden, dilantik secara de facto. Gitu loh. Unsur keperdataannya kita lihat, bukan pidananya udah jauh panggangan api. Gitu. Pidananya udah jauh panggangan api, nah hanya otak-otak kompak kayak kalian ini diatur Pak Jokowi. Inilah yang berusaha untuk mematikan dapurnya Pak Jokowi. Karena apa? Ilmunya goblok, ilmunya gocap. Gitu loh. Ya, kali ini saya sangat sepakat dengan orang tersebut ya. Dengan tegas dia berani membuat sebuah statement yang menyatakan bahwa para penggugat ijazah Pak Jokowi ini adalah orang-orang yang tidak beres ya, orang-orang yang tidak becus. Bahkan dia menyebutnya bahwa inilah orang-orang somplak ya, orang-orang yang tak memahami ya bagaimana seseorang itu bisa menjadi presiden ya. Orang ini betul-betul memberikan nasihat dan pesan yang menohok ya kepada Bambang Trimulyono, Sugi Nur yang selalu ya membuat kita semua ini ya geleng-geleng kepala, karena pada setiap persidangan selalu mengajak ya para saksi untuk bermubahalah. Mereka selalu membuat dan menantang para saksi untuk bermubahalah ketika sudah tak punya lagi fakta-fakta dan bukti-bukti yang kuat untuk kemudian menyelamatkan dirinya dari jeratan ya hukum ya. Dan orang ini memberikan pesan menohok bahwa otak soplak blok orang-orang yang mempersoalkan ijazah Pak Jokowi. Bagaimana mungkinlah seorang itu bisa jadi presiden jika kemudian memiliki ijazah yang tidak asli. Dari sekian panjang peristiwa yang dilewati, berbagai verifikasi yang harus dilewati, tidak mungkin ya seseorang itu tidak memiliki ijazah asli ya. Dan mereka inilah yang orang tersebutnya disebut sebagai orang soplak ya.
Bagaimana kita lihat dalam setiap persidangan ngotot terus agar ijazah Pak Jokowi itu dihadirkan, ya. Pak Jokowi yang datang, atau misalnya bisa mengutus orang untuk membawa ijazah asli. Inilah yang terus-menerus ya digembar-gemborkan oleh para kuasa hukum Egy Sujana, Bambang Trimulyono. Dan kita melihat bagaimana Bambang Trimulyono itu ya dalam berbagai keterangannya itu keberatan terus terhadap semua kesaksian yang disampaikan oleh para saksi yang dihadirkan oleh jaksa di sidang pengadilan. Ya, kita melihat ya bagaimana para saksi itu kadang di debat ya dicecar oleh ya Bambang Tri dan para kuasa hukum ya ketika dia di ruang sidang, dan bagaimana Bambang Tri ya sepertinya memang ketar-ketir ya. Statement yang selalu dikeluarkan Bambang Tri adalah menolak dan keberatan terus terhadap semua keterangan ahli. Artinya bahwa memang Bambang Tri sudah tak memiliki lagi fakta-fakta ya, bukti-bukti yang kuat, kecuali apa yang dia sudah tulis di buku, hanya itu terus saja yang terus diungkap dan hanya bisa menyatakan keberatan terhadap seluruh ya keterangan para saksi. Makanya jika orang ini kemudian mengatakan bahwa para penggugat ijazah Pak Jokowi ini adalah otak soplak, ya tentu kita juga sangat sepakat betul dengan apa yang disampaikan ya, karena buktinya dalam berbagai tahapan-tahapan persidangan ya mereka ya tidak bisa memberikan argumentasi yang kuat ya dengan fakta-fakta dan bukti-bukti. Yang bisa mereka lakukan hanyalah membantah dan keberatan terhadap kesaksian para saksi. Kita berharap bahwa kasus ini cepat selesai dan ada kepastian hukum untuk mengakhiri polemik hiruk-pikuk ijazah palsu Pak Jokowi. Bukan, ini gini loh. Saya kan hanya mengiyakan. Jadi kamu bisa tanya, kamu pernah melihat itu Bhinneka Tunggal Ika? Pernah, ya sudah. Bukan. Ada beberapa siriknya, itu kan dijelaskan. Jadi itu benar nggak siriknya itu? Ya. Oh, kira-kira siripnya 45 ya udah. Enggak. Iya. Saya kan mengiyakan, oh sekitar segitu loh, ya. Iya. Kan kok dilihat banyak sekali, oh ya mungkin itu. Terus jangan mengiyakan. Betul. Cukup bicara ya. Nah ya kamu sekarang tak tanya, kamu lihat itu berapa sayapnya? Duduk. Pak Joko. Mohon maaf, ya. Kalau orang tanya, tolong juga berapa? Oke, buka sekian, enggak apa-apa. Mohon penyidik, kira mengiyakan, ya Pak sekitar itu. Sebentar, Oke. ditunjukkan posisinya. Pemeriksaan ditunjukkan. Tolong ya, saksi ini bebas memberikan keterangan, ya. Dihargai keterangan saksi ini, jangan dipaksa-paksa seperti itu ya. Saat pemeriksaan ditunjukkan Sekali oleh lagi penyidik. tolong dihargai. Boleh saya lanjutkan yang mulia? Silakan. Bapak tadi kan berusaha untuk membantah itu tadi. Padahal awal Bapak kan saya tanya, Bapak tahu YouTube? Tidak tahu kan gitu. Bapak itu sebenarnya waktu diperlihatkan penyidik itu lihatnya dari media player atau dari YouTube? Dari laptopnya penyidik atau Ya dari handphonenya penyidik. Oh ini loh, handphonenya. Iya, Mohon dicatat ya. yang mulia. Ya, oh ini kan gitu. Itu. Pertanyaan saya ini